Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas karya-Mu yang luar biasa yang setiap hari dapat kami nikmati di kehidupan ini. Saat ini kami memohon kiranya Engkau kembali menuntun semua perjalanan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu satu-satunya pedoman hidup kami, sehingga kami selalu bisa hidup menyenangkan-Mu. Waktu perenungan firman ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Musa pernah mengumpulkan umat Israel di sekeliling Gunung Ebal dan Gerisim sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Di sana Tuhan menggambarkan apa yang harus mereka lakukan agar supaya mentaati Dia. Tuhan memberi petunjuk secara mendetail sehingga tidak ada yang salah dari apa yang diharapkan dari mereka. Dan petunjuk-petunjuknya tersebut tidaklah diberikannya secara rumit untuk dipahami, tetapi semuanya diberikannya dengan mudah dipahami. Tinggal mereka perlu untuk menanggapinya saja. Ya, Tuhan mau meminta mereka membuat sebuah pilihan. Jika mereka memilih tidak mentaati perintah-perintahnya tersebut, mereka akan menghadapi murkanya. Jika mereka memilih untuk taat, mereka akan menerima berkat-berkatnya. Saudara-saudari sekalian, demikian juga firman Tuhan yang datang kepada kita. Allah memberikannya kepada kita dengan cara yang sama, tidak terlalu rumit untuk dipahami. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menanggapinya. Saudara-saudari sekalian, tidak pernah di Alkitab dikisahkan bahwa Tuhan membuat perkecualian atas perintahnya sehingga menjadi rumit untuk dipahami atau tidak jelas yang mengakibatkan terjadinya ketidaktaatan. Jadi kehidupan Kristen sebenarnya tidaklah sukar, tidaklah rumit. Karena kehendak Tuhan tidak sukar untuk dimengerti. Dan Dia telah memberikannya kepada kita kitab suci yang menyatakan kehendaknya. Dan Dia pun telah menempatkan Roh Kudus di dalam kita untuk menuntun kita pada kehendaknya yang sempurna dalam setiap situasi. Hal ini dapat terlihat dari Yohanes 16 ayat 13. Demikian juga Kristus sendiri terbukti sudah menjalani kehidupannya di dunia ini dengan sempurna, dengan taat dan tanpa dosa. Dan Ia pun siap menjalaninya kembali melalui kita. Sebagaimana tertulis di Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Jadi sebenarnya tantangan terbesar kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk mengikuti kehendak Kristus dalam ketaatan seperti yang Dia wujudkan. Maka kalau terjadi penghukuman karena ketidaktaatan, ini pasti karena anak Tuhan sudah tahu persis apa yang Tuhan minta untuk dilakukannya, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Tuhan melalui Roh Kudus pasti akan selalu memberi kita anak-anaknya pernyataan dan kekuatan yang cukup untuk melangkah bersamanya. Saudara-saudara, hari ini jika kita tidak yakin dengan apa yang Tuhan minta dari kita, maka pastikanlah bahwa kita akan selalu mentaati segala yang kita tahu. Dan melalui ketaatan kita, pasti akan ada petunjuk Tuhan selanjutnya yang akan membuat segalanya menjadi jelas.
Maka taatilah selalu segala petunjuk kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Dan terima kasih juga atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan secara tidak rumit kepada kami, sehingga kami pun dapat mengertinya dengan jelas. Tuhan, mampukan kami bisa menanggapi setiap kebenaran firman-Mu secara tepat, sehingga kami pun dapat mentaatinya. Mampukanlah kami yang lemah dan terbatas ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.